Pada saat waqaf ar-raum, maka kita menghilangkan tanwin dan mengucapkan sebagian harokat pada dhammah dan kasroh. Kalau seandainya di akhir kalimat, di akhir daripada bacaan waqaf itu harokatnya tanwin, seperti hakimun, hakimun. Maka kalau di waqaf menjadi hakim, kalau dijazam, kalau disukunkan. Tapi kalau diraumkan bagaimana caranya? Kalau pada tanwin, maka diraumkan dengan cara mun menjadi satu harokat zummah. Bukan tanwin zummah, tapi hanya menjadi zummah. Jadinya hakimu, hakimu, azimun. Diwakaf menjadi azimu, kasayyibin. Diwakaf menjadi kasayyibi, kasayyibi. Hasidin. Diwakaf menjadi hasidi, hasidi. Jadi bukan hasidi. Nah, itu salah ya, tapi setengah atau sepertiga harokat. Hasidi, hasidi. Jadi yang terdengar di-nya terdengar agak lebih kecil daripada harokat sebelumnya. Jadi yang bisa didengar adalah orang yang dekat dengan kita yang membaca Al-Quran. Itu disebut dengan raum. Kemudian cara membaca ar-raum juga tidak memanjangkan arid li sukun sebagaimana yang kita bahas tadi. Arid li sukunnya tidak berlaku ketika ar-raum. Nah, di sini yang harus diperhatikan. Ar-raum itu berlaku sebagaimana dalam ketentuan bacaan wasol. Ini nanti berbeda dengan ismam. Ini yang harus diperhatikan. Ar-raum itu dibaca kasar atau dibaca kasar ya, dibaca tetap pada kasar sebagaimana wasol. Maksudnya dia berlaku sebagaimana ketentuan wasol. Ini sangat berlaku ketika dia dalam keadaan tafkhim dan tarqiq nantinya. Misalnya contohnya, fayaghfiru. Ro itu ada dua keadaan, ada tafkhim, ada tarqiq ya. Maka kalau kita wakafkan pada ro yang ada di akhirnya, maka ini berlaku, ar-raum itu berlaku ketika kita mewasolkan. Sekarang pertanyaannya, fayaghfiru. Kalimat fayaghfiru. Ketika kita mewakafkan atau ketika kita mewasolkan, ro bacaannya tetap tebal, ya, karena ro-nya berharokat zumah. Fayaghfiru, fayaghfiru ketika wasol. Namun ketika kita wakaf, ro ini bagaimana cara mengraumkan huruf ro ini? Cara mengraumkan dengan cara tetap harus dengan tafkhim. Tetap harus dengan tafkhim. Karena sebagaimana wasolnya. Kalau wasolnya tafkhim, maka diraumkan dengan cara tafkhim. Cara bacanya, fayaghfiru, fayaghfiru. Jadi bukan fayaghfiru, ru, tidak. Fayaghfiru. Sama seperti kalau dengan cara jazam boleh. Fayaghfir, fayaghfir. Kalau diwakafkan dengan cara jazam maka dia menjadi tipis. Fayaghfir yang menjadi tarkik. Tapi kalau diraumkan dia tetap menjadi tafkhim. Fayaghfir. Kalau jazam atau sukun fayaghfir jadi tipis. Maka ini harus diperhatikan kalau raum itu berlaku sebagaimana dia dalam keadaan wasol. Begitu juga dalam kalimat fi lailatil qadri. Bagaimana cara mengeraumkan? Pada dasarnya qadri. Kalau kita jazam atau kalau kita wakaf dengan sukun, tetap harus bacanya dengan cara mufakhamah. Fi lailatil qadr. Qadr. Ini kebalikan ya, kebalikan. Kalau dia dalam keadaan sukun,
maka dia tetap dibaca tebal. Qadr, qadr, ro-nya tebal. Qadr, fi lailatul qadr. Tapi Oh, udah. kalau kita raumkan pada ro, karena ro-nya berharokat di bawah, berharokat kasroh, maka selayaknya dia wasol. Apa wasolnya? Tipis. Kalau kita wasol, fi lailatul qadri, tetap kita baca. Maka dia tetap berlaku ketika mengraumkan, kita muwakaf dengan cara raum, maka kita seharusnya membaca dengan cara sebagaimana wasol. Tetap jadi tarkik. Bagaimana ceritanya? Bagaimana cara bacanya? Fi lailatul qadri, qadri, qadri. Jadi nggak boleh lailatul qadri, qadri. Nah, itu salah. Tetap dibaca tarkik. Fi lailatul qadri, qadri, qadri. Jadi seakan-akan udah hampir nggak terdengar. Terdengarnya cuma sedikit doang. Qadri, qadri. Gitu ya. Itu cara baca ar-raum. Baik, baik. Untuk ar-raum ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke Ismam. Tadi sekali lagi ini soalnya tadi baru ngerekam baru bisa. Apa ya itu jadi konfirmasi tadi eh dia bukan jadi lead Aris Sukunnya nggak laku, dia Tobi di belakangnya Betul? yang belakangnya ya panjangnya yang belakangnya tertobi, Betul. terus yang lainnya itu eh, hanya i sama apa hanya kasroh sama domah ya. Betul. Iya. Jadi yang bisa diraumkan poinnya adalah yang bisa dibaca raum ketentuannya adalah yang pertama berlaku pada perlihat di huruf yang terakhir ketika kita muwakofkan. Yang berlaku hanya pada harokatnya yang zummah dan kasroh saja. Ya, jadi fathah tidak berlaku raum. Terus kemudian yang boleh diraumkan, raum itu berlaku sebagaimana wasol. Kalau misalnya ro tafkhim dan tarqiq, maka lihat bagaimana cara wasolnya. Itu ketentuannya. Kemudian raum juga, irom nanti ada ketentuan-ketentuan yang lebih yang akan kita jelaskan, ada ziyadahnya, ada ketentuan ekstra nantinya yang insya Allah akan kita jelaskan setelah ismam. Dan raum itu ketika kita membaca ketika raum maka arid lisukun tidak berlaku. Jadi poinnya tiga, arid lisukun tidak berlaku, kemudian hanya boleh diraumkan pada huruf yang terakhir dalam harokat Zummah dan kasroh, dan juga raum itu berlaku sebagaimana wasolnya. Nah, sekarang Ada kalau yang ingin kalau, kalau ditanyakan lagi? terakhirnya tasjid gimana tuh? Kalau terakhirnya tasydid, baik. Kalau terakhirnya tasydid, maka lihat harokatnya saja. Hmm, sama Kalau ya. misalnya harokatnya tabbat yada abi lahabim watabba, watabba ya, itu watabba, maka tidak boleh diraumkan karena watabba, Hmm. karena harokatnya fathah. Ya, hanya boleh nanti idenya hanya boleh nanti ismam saja. Jadi raum tidak boleh karena watabba. Tapi kalau misalnya kita lihat di Qul a'udzu birabbil Hmm. falaqi. Nah, ini bil falaqi, tapi itu enggak tasydid ya. Yang Yang biasa selain nun itu biasanya belakangnya nun sama mim gitu kan? contohnya apa ya? Ya, hmm, Yang ada tasydidnya. apa ya? Yang belakangnya nun nih biasanya tuh yang ada nun gitu kan, gitu ya gitu ya, ai gitu, Iya, misalnya di dalam surah Al-Mulk aduh itu ada aduh gitu kan. ya adu, misalnya adu ya. Nah, itu Iya. boleh bisa diraumkan. Karena adu wu, tulisannya adu wu, maka Hmm. boleh diraumkan sebagaimana harokatnya. Bagaimana caranya? Adu wu, adu wu, gitu aja. Itu
namanya raum ya. Adu. Jadi dibaca harokatnya tapi setengah atau sepertiga harokat. Seperti contohnya juga eh walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim kaifa kana awalam yarau ila at-tayri fawqahum awalam yarau ila at-tayri fawqahum saf wa yaqbidnu wa yaqbidn wa yaqbidna. Nah, itu kan waya kebid itu justru dua harokat, Ya, dua oke. dua sukun sebelumnya sukun dan setelahnya Di kalau wakaf. kita mau wakaf kita sukunkan lagi. Maka gimana gimana caranya? Itu juga boleh, ya. Jadi bukan tasydid, justru bertemu dengan dua sukun, iltiqa usakinain ketika wakaf waya kebid nu. Tapi Hmm. kita mau baca dengan cara raum, bolehkah? Boleh. Wayak nu, bil nu, bil nu, itu. Ya, maka yang tasydid juga begitu. Berlaku, lihat saja harokatnya zummah atau kasrah maka boleh raum. Fathah tidak boleh. Baik. Baik. Ada lagi? Baik, kita lanjut dulu ke ismam. Ada satu lagi cara mewakafkan yang kedua adalah ismam. Ya. Ismam adalah cara bacanya dengan cara memonyongkan. Mana tadi ya? Oh, sebentar. Nah, oke. Baik, ismam adalah isyarat dengan memonyongkan kedua bibir seperti mengucapkan dhammah tanpa suara pada huruf yang akhirnya dhammah. Nah, kalau dengan cara yang kedua ismam, yang cara pertama tadi raum, itu raum adalah membutuhkan orang yang lebih peka dengan indera telinganya. Tapi kalau ismam itu orang yang lebih peka dengan indera penglihatannya. Jadi ismam nggak akan terlihat kalau dilihat sama orang yang buta. Sedangkan rau nggak akan terlihat, nggak akan terdengar kalau didengar oleh orang yang tuli. Bagaimana cara ismam? Ismam itu adalah isyarat bibir saja. Ya, isyarat bibir saja yang akhirnya dhammah, pada huruf yang akhirnya dhammah. Misalnya ketika membaca, nih kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Boleh memanjangkan arid 2 atau 4 atau 6 harokat. Kalau ismam ketentuannya itu boleh memanjangkan man arid li sukun itu tetap berlaku. Dan dia berlaku tafkhim dan tarkik sebagaimana ketika disukunkan. Ini kebalikannya. Poin yang pertama, ismam itu adalah tetap berlaku arid li sukun ketika di akhir. Dan yang kedua, dia berlaku sebagaimana disukunkan. Sebagaimana disukunkan. Jadi bukan sebagaimana wasol, tapi sebagaimana wakof. Maksudnya begitu. Dia berlaku kalau ismam sebagaimana wakof. Contohnya, kalau misalnya ismam, jangan kita masuk dulu ke dalam keadaan tafkhim dan tarkik. Kita kasih contoh yang lain. Misalnya contohnya, eh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Seharusnya nasta'inu. Maka kalau cara mewakafkan dengan cara ismam dengan membacanya nasta'in. Jadi nasta'in cuman isyarat saja bibirnya monyong ketika diwakafkan. Nasta'in itu namanya ismam. Untuk menyatakan bahwasanya
huruf di akhir yang kita wakafkan itu berharokatnya dhammah. Nasta'in. Itu cara ismam. Kalau cara raum, nasta'in. Cara ismam, nasta'in. Jadi hanya bibirnya saja yang monyong. Maka kalau misalnya dalam keadaan dalam posisi roknya yang kita wakafkan, maka rok yang mana yang berlaku? Tafkhim atau tarkik? Maka dia berlaku sebagaimana wakaf. Kalau wakafnya, roknya, kalau diwakaf dalam keadaan tarkik, maka harus tarkik. Kalau wakafnya tafkhim, maka tafkhim. Fayaghfir. Kalau kita wakaf pasti bacanya tarkik, ya. Ya, kalau diwasol mungkin tafkhim, tapi kalau diwakaf jadi tarkik. Fayaghfir. Jadi kalau misalnya kita mau mau baca ismam, bagaimana caranya? Fayaghfir, fayaghfir, fir, fir, fir. Jadi fir hanya monyong saja setelah itu. Fayaghfir, fayaghfir. Itu cara baca ismam. Kalau baca raum, maka berlaku wakaf. Berarti berlaku wasol. Berarti ro-nya harus menjadi tafkhim. Harus menjadi tebal. Tidak boleh tipis. Fayaghfiru, fayaghfiru. Tetap dibaca, tapi sedikit setengah atau sepertiga harokat. Kalau dibaca secara sukun atau jazam, maka seperti yang kedua ini dibaca fayaghfir. Fayaghfir, ya. Fayaghfir tetap berlaku tarkik. Kalau dibaca ismam berlaku tarkik. Fayaghfir, fayaghfir. Kalau dibaca raum maka berlaku tafkhim. Jadi di sini kalimat ini ada tiga cara baca. Bisa ismam, bisa raum, dan bisa wakaf kita sukunkan sebagaimana biasanya. Gitu. Baik, selanjutnya sekarang pembahasannya bagaimana ada tiga yang tidak boleh tiga pembahasan atau tiga keadaan yang tidak boleh diwakafkan dengan cara raum dan ismam. Ada tiga keadaan yang tidak boleh diwakafkan dengan cara raum dan ismam. Yang pertama, dia yang terakhir, huruf terakhir yaitu ta ta'nis atau ta marbutoh. Tidak boleh. Kalau ta marbutoh tidak berlaku ismam, tidak berlaku raum. Ya, tidak berlaku ismam, tidak berlaku raum pada ta marbutoh. Yang kedua, pada mim jamak. Ya, mim jamak itu mim yang ketika dibacakan di dalam kalimat hum, kum, antum, itu namanya mim jamak. Insyaallah akan kita bahas. Dan yang ketiga, pada harokat aridoh. Harokat aridoh itu adalah harokat yang pada dasarnya dia sukun tapi diberikan harokat supaya bisa dibacakan. Misalnya, wa sebenarnya tulisannya adalah wa iz ittakhadha, tapi karena dua-duanya sukun maka harus dibaca wa idzittakhadha. Maka zi itu diberikan harokat kasroh karena tidak bisa dibaca, di depannya juga sukun. Maka harus mengalah satu orang, harus diberikan harokat. Itu namanya harokat aridoh. Harokat yang diberikan, harokat palsu istilahnya begitu ya. Harokat palsu yang diberikan untuk menolong huruf yang ketemu dua-duanya sukun. Jadi diberikan harokat salah satu supaya bisa dibacakan. Nah, oke. Dalam keadaan ta marbutoh. Dalam keadaan ta marbutoh. Contohnya ini. Rohmah, rohmah. Jadi jangan sampai kita membaca raum, tidak boleh, nggak berlaku di sini. Rohmati, nggak, ya. Ini tetap dibaca hanya satu keadaan saja, rohmah.
Ni'mah juga hanya boleh dibaca ni'mah. Ta marbutoh tidak berlaku raum atau ismam. Adapun bagaimana keadaan kalau dia ta ta'nis? Bukan ta marbutoh. Ini namanya ta ta'nis, ta yang terbuka, bukan ta marbutoh, ya. Oke. Maka ulama mengatakan ta ta'nis boleh diraum dan boleh ismam. Boleh raum, boleh ismam. Contohnya dalam kalimat imro'atu. Imro'atu. Boleh raum, boleh ismam. Dalam keadaan ini boleh tiga keadaan boleh diwakafkan. Pertama, disukunkan seperti biasa. Imro'at seperti biasa. Kedua, dengan cara ismam. Bagaimana cara bacanya? Imro'at, imro'at, imro'at. Jadi nya hamesnya keluar dengan cara monyong bibirnya. Imro'at, imro'at. Dan kedua ketiga dengan cara raum. Raum tetap dibaca harokatnya. Imro'atu, imro'atu, imro'atu. Itu dengan cara raum. Adapun kalimat ketiga wabini mati. Wabini mati ini hanya boleh berlaku dua keadaan saja, yaitu waqaf dan raum. Waqaf dengan sukun dan raum. Ya, di sini tidak boleh ismam karena ismam hanya berlaku pada kalimat yang berharokat zummah, tidak fathah, tidak kasroh. Jadi di sini hanya boleh berlaku dua saja, sukun atau raum. Bagaimana caranya? Wa bi ni'mat itu sukun seperti biasanya. Wa bi ni'mat. Kalau raum berarti boleh dibaca wa bi ni'mati. Wa bi ni'mati. Mati, mati. Wa bi ni'mati. Gitu ya. Dan ketiga rahmata. Karena harokatnya fathah, maka dia hanya boleh dijazamkan saja, disukunkan dengan cara sukun, diwakafkan dengan cara sukun saja. Rahmat. Kenapa? Karena harokat tak pada dasarnya dia harokatnya fathah. Maka fathah tidak berlaku raung dan juga tidak berlaku ismam. Ya, kesimpulannya seperti itu. Jadi dia hanya boleh disukunkan saja. Kalau pada ta ta'nis. Kalau pada ta marbutoh, tidak boleh sama sekali. Raum tidak boleh, ismam tidak boleh. Hanya boleh sukun saja. Rohmah. Baik, selanjutnya mim jama. Kita akan bahas terkait dengan mim jama. Mim jama tidak boleh berlaku ismam dan raum juga. Yang mana mim jamak? Seperti contohnya alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi kita kalau misalnya mau mewakafkan di sini, jangan sampai kita meraumkan dan mengismamkan, tidak boleh. Ya, jadi jangan dipraktikkan di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim himu. Oke, nggak berlaku di sini ya. Karena kenapa? Karena di sini mim jama. Mim jama itu jadi bukan mimnya yang dilihat ya, tapi kalimat kalimat mim jama itu yang menunjukkan bahasa Arab kepada mereka. Mereka dalam keadaan yang banyak, yang dalam keadaan banyak maksudnya jama, plural. Dan dalam kalimat antum atau kum, alaikum, alaihim, terus bihim itu tidak boleh, itu mim jama. Alaikum misalnya, tidak boleh alaikumu, enggak. Alaikum, enggak. Alaikumu, enggak boleh ismam, enggak boleh raum. Nah, sama seperti juga ghairil maghdubi alaihimu. Nah, di sini juga nggak boleh raum, nggak boleh isma. Maka nggak boleh dibacakan siratal ladzina an'amta alaihim. Salah. Siratal ladzina an'amta alaihimu. Salah. Kalau muwaqaf
Yang benar siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh hanya disukunkan saja. Ghairil maghdubi alaihim salah. Ghairil maghdubi alaihim salah. Ghairil maghdubi alaihim baru benar. Ya, jadi hanya boleh disukunkan saja. Oke, baik. Baik, itu pada mim jamak. Sekarang pada harokat aridoh yang tidak boleh ismam dan raum. Harokat aridoh. Contoh harokat aridoh ini contohnya, biar nggak pusing-pusing tadi ya. Contohnya kul Allahumma. Pada dasarnya tulisannya adalah kul Allahumma. Tapi nggak bisa dibaca kalau qaul Allahumma karena alifnya di sini namanya alif yang kemarin kita belajar alif apa pada pertemuan kemarin ini alif mausul ya alif mausulah atau hamzah mausul. Hamzah mausul itu pada dasarnya dia tidak berharokat. Maka bagaimana ceritanya bertemu dua huruf yang tidak berharokat? Tidak bisa dibaca kalau dalam bahasa Arab. Maka harus diberikan harokat. La-nya harus mengalah, harus diberikan harokat kasroh. Kenapa kasroh? Begitu kaidah bahasa Arab. Setiap harokat zaidah, harokat aridoh itu mesti kasroh. Tidak boleh fathah, tidak boleh zummah. Nggak boleh kulallahumma, nggak boleh. Tetap kasroh. Kenapa? Karena bagi orang Arab, harokat yang paling ringan adalah kasroh. Bukan fathah, bukan zummah. Jadi mereka membacanya dengan kasroh. Kulillahumma. 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 Pada dasarnya kalimatnya kul Allahumma. Kul Allahumma. Maka kalau di sini kita mau ceritanya mau wakaf di sini. Bolehkah raum dengan ismam? Enggak boleh. Ya, karena ini harokat aridoh. Kalau kita mau wakaf di sini, misalnya kul kita mau wakaf. Hanya boleh dalam satu keadaan saja. Mensukunkan sebagaimana biasanya. Kul Allahumma. Benar. Tapi kalau dibaca kuli Allahumma salah karena kita mengeraumkan kuli Allahumma nggak boleh nggak berlaku atau mau berlaku ismam memang nggak bisa karena harokatnya di bawah ya bukan zumma. Kemudian wa idzi betala kalimat pada dasarnya wa id ibtala jadi karena dua-duanya sukun, maka za diberikan harokat kasroh, jadinya wa betala. Kalau kita mau wakaf, hanya boleh satu keadaan saja, wa idz. Tidak boleh wa idzi dengan cara raung, tidak boleh. Sama seperti hina idzin juga. Itu namanya harokat zaidah atau harokat aridoh. Baik, kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan ismam dan raum pada hak dhamir. Pendapat pertama mengatakan terlarang secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak. Pendapat ketiga ada rinciannya. Hak dhamir. Apa hak dhamir? Hak dhamir itu seperti misalnya kita membacakan ada haknya di ujung. Misalnya madhabuhu ada hu-nya ya, madhabuhu. Nah, itu namanya hak dhamir. Akan kita lihat contohnya. Nah, contohnya kalau kalimat ya, kita tadi mengatakan para ulama berbeda pendapat dalam keadaan ini. Yang pertama mengatakan boleh secara mutlak pada hak. Nah, ini namanya hak dhamir. Perhatikan hak dhamir ini hak dhamir yang berwarna biru fihi wa kutubihi ini hak dhamir namanya. Fa'aluhu ini hak dhamir namanya. Yukhlifuhu hazomir. Yang biasanya kita baca di sini terjadi biasanya mat silah tawilah atau mat silah qasirah pada hazomir. Maka pada hazomir ini para ulama berselisih pendapat. Bolehkah ismam atau raum? Tiga pendapat. Pendapat ulama yang pertama nggak boleh sama sekali. Dia hanya boleh sukun. Pendapat ulama kedua boleh. Semuanya boleh. Ismam boleh, raum boleh. Pendapat ketiga ada rincian. Maka ini rinciannya. Rinciannya adalah, kita lihat. Rinciannya, para ulama yang berpendapat
boleh dan tidak. Nah, ya, ini artinya dia memberikan rincian. Tidak boleh kalau ismam dan raum itu pada hak dhamir yang didahului oleh salah satu dari yang pertama. Ya sukun. Contohnya ya sukun. Fihi. Ya. Contohnya pada fihi. Kalimat fihi. Karena didahului sebelum hak dhamir ada ya sukun. Maka nggak boleh. Gak boleh ismam, gak boleh raum di sini. Dan didahului oleh harokat kasroh. Wa kutubihi. Bi. Karena ada bi. Harokatnya kasroh. Maka gak boleh ismam, gak boleh raum. Kemudian yang gak boleh ismam, gak boleh raum. Fa'aluhu. Didahului oleh waw sakinah. Waw yang sukun. Itu juga gak berlaku waw dan raum dan ismam. Dan yang keempat. Yukhlifuhu. Didahului oleh dummah. Maka empat keadaan ini gak boleh ismam dan raum menurut ulama yang mengatakan, yang merincikan boleh dan tidak. Kemudian ulama ini berpendapat boleh ismam dan raum itu berlaku pada tiga tempat. Yang pertama, didahului oleh sukun. Oh, ternyata sebelumnya ada huruf yang sukun, maka boleh raum. Contohnya minhu. Contohnya minhu. Maka bagaimana kalau kita mau mengismamkan? Bisa. Caranya minhu, minhu, minhu. Nah, itu ismam, itu raum. Kalau ismam, maka bacanya min, min, min. Agak-agak sukar ya. Tapi begitu cara bacanya. Min, haknya juga harus disukunkan. Min. Jadi hamesnya sambil monyong. Hamesnya sambil monyong. Min, min. Nah, itu ismam. Kemudian kalimat yang kedua. Boleh ismam dengan cara didahului oleh harokat sebelumnya fathah. Lan tukhlafah. Ini boleh raum. Tapi nggak boleh ismam. Kenapa? Karena uh, uh, boleh ismam, boleh raum. Di sini boleh ismam, boleh raum. Lam tukhlafah. Lam tukhlafah. Kalau diismamkan maka menjadi lam tukhlafah. Lam tukhlafah. Tukhlafah. Kalau raum menjadi lan tukhlafahu. Lan tukhlafahu. Ketiga, boleh raum dan ismam dalam keadaan didahului oleh alif tegak atau mad, alif mad. Contohnya, ijtabahu, baknya panjang. Ada alif di sini, ijtabahu. Boleh. Bagaimana kalau mau mengismamkan? Ijtabah, ijtabah. Boleh. Atau raum, ijtabahu, ijtabahu. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang berlaku pada ismam dan raum. Yang berlaku pada hak zomir. Baik, sampai di sini sudah selesai pembahasan kita yang sudah disyarahkan dan kita sudah panjang lebar mensyarahkan terkait dengan satu bab ini sebenarnya. Jadi nggak cuman yang kata Imam Jazari secara singkat, kita sudah melebar sebenarnya, udah melebar ke pembahasan yang sangat panjang sehingga sudah sampai lebih kompleks pembahasannya di dalam bab ismam dan raum. Intinya mewakafkan bacaan di akhir kalimat itu ada tiga cara. Boleh dengan cara sukun, boleh dengan cara raum, boleh dengan cara ismam. Semua kiroat bisa mempraktikkan cara mewakafkan ini. Tergantung orangnya punya ilmu atau enggak, kuncinya itu. Kalau orang punya ilmu, pasti dia bisa mempraktikkan ketiga-tiganya. Kalau enggak punya ilmu, itu yang jadi bermasalah. Maka cukup wakafkan dengan satu cara aja, cukup sukun aja. Kalau bingung-bingung, ya udah sukun aja. Tapi kalau untuk mengamalkan ilmunya, mulai nanti mempraktikkan dengan raum, mempraktikkan dengan ismam, supaya ilmu dan kaidah-kaidah yang telah dipelajari malam ini masih bisa lengket. Kenapa? Karena sering dipraktikkan. Allah bisa karena biasa. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Pak Ustadz Iya, mau tafadhol. tanya,
Kalau misalnya seperti tadi di Raum yang seperti dalam Minhu itu, apakah di ujungnya tuh seperti ada hamzah atau dilepas? Atau Minhu, hu-nya Kalau ditekan raum, atau Minhu? Iya, eh, dia sebenarnya tidak ada tidak ada hamzah, tidak ada hamzah, tapi karena kecil sekali bunyinya, sepertiga daripada harokat, mungkin orang yang mendengar seperti ada hamzah, seperti ada tekanan. Minhu, iya, minhu, iya. gitu ya. Jadi seakan-akan ada, kenapa? Karena Hmm. secara otomatis pita suara kita tertutup karena membatasi harokat tadi. Ya, karena pita suara tertutup, jadi seakan-akan seperti ada hamzah. Padahal kita mau menutup pita suara untuk apa ya, membatasi harokat tadi. Jangan sampai harokatnya jadi satu. Berarti nggak bisa. Minhu, itu salah. Minhu, salah. Tapi caranya minhu. Karena kecil harokatnya kita batasi sehingga pita suara tertutup. Ketika pita suara tertutup sehingga terdengar seperti ada hamzah. Gitu ya. Oh, nah. Baik. Satu Allah. lagi Ustadz, boleh tanya ini berkaitan Allah. dengan arti tadi yang mengenai tak tasnis dan tak marbutoh, kan ada kata yang sama, misalnya nikmati, nikmati dan tak marbutoh dan tak taknis. Apakah ada arti yang berbeda ya? Kalau misalnya nikmati, belakangnya tak terbuka dengan nikmati tak marbutoh. Dan secara arti Oke. itu ada bedanya nggak Ustaz? Baik, secara arti ada bedanya seandainya penulisan nikmat dengan tak taknis itu menunjukkan kepada nikmat yang banyak. Jadi menunjukkan kepada plural. Nikmatnya berarti banyak, bukan satu. Kalau nikmatun pakai ta marbutoh berarti nikmatnya cuma satu gitu. Kalau nikmat, Ya. nikmatun, nikmat, tapi biasanya didahului oleh harokat yang panjang. Nikmatu. Nah, itu biasanya kalau Ah, seperti itu, taknya tak taknis. Nikmatu. Berarti itu menunjukkan nikmatnya banyak. Kalau nikmatun, nikmatun, nah itu berarti nikmatnya satu gitu. ah, Namun penulisan Al-Qur'an ini sesuai dengan riwayah atau rasem atau sesuai dengan penulisan mushaf yang sudah ditulis oleh Imam Utsman ibn Affan. Jadi terkadang ada kalimat nikmatun ya seperti yang tadi mana ya kalimat nikmatu? Kalimat nikmatu yang pada dasarnya nikmatun yang mungkin seharusnya ditulis dengan tamar butoh, tapi ditulis juga dengan ta ta'nis. Tidak dipakai tamar butoh, padahal yang dimaksud nikmatnya satu. Tapi ada juga yang ditulis dengan ta ta'nis. Kenapa begitu? Ya karena itu ditulis sesuai dengan riwayat. Riwayat kenapa? Ya riwayat seperti yang telah ditulis oleh Imam Utsman ibn Affan di dalam mushaf yang pertamanya. Jadi di dalam penulisan Al-Quran juga itu sesuai dengan riwayat. Nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh. Seharusnya kalau kita mengikuti kaidah bahasa Arab, kalau menunjuki kepada nikmat yang satu, tunggal, hanya boleh pakai tamar butoh. Nggak boleh pakai ta ta'nis. Oleh karena itu, Imam Ibn Al-Jazari, Imam Al-Jazari, ada satu bab yang kemarin kita skip, itu yang nggak kita bahas. Sebenarnya itu yang dibahas ta marbutoh dengan ta taknis ya ta marbutoh ta taknis cuman beliau hanya bahas di mana bukan dibahas masalah kaidah mungkin kalau dibahas masalah kaidah kita bisa menjelaskan ya lebih memahamkan tapi yang dibahas hanya apa hanya yang rahmatun kalimat rahmatun yang dipakai ta marbutoh di surah apa kalimat rahmatu yang dipakai dengan ta taknis di surah apa jadi hanya menempatkan surah-surah itu saja pada dasarnya nggak ada kaidahnya. Ya sesuai mengikuti riwayat yang telah ditulis oleh Imam Ibn oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi hanya mengikuti rasem penulisannya saja. Gitu. Tapi kita bisa ah, ya. menyimpulkan kalau mengikuti kalimat bahasa Arab, apakah ada beda tamar butoh dengan ta ta'nis? Ada. Kebanyakan di situ. Kalau tamar butoh menunjukkan tunggal, tapi ta ta'nis menunjukkan banyak plural. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi
talaki insyaallah. Hari ini insyaallah yang ikut talaki Ikhwan. ikhwan Ikhwan. ya Pak Nuk ya. Iya. Ya, baik. Insyaallah hari ini kita akan talaki dengan para ikhwan saja. Yang akhwat silakan diikuti, disimak bacaannya, lebih afdol seperti itu. Dan insyaallah nanti kita sudah kita akhiri pembahasan mukaddimah jazariyah kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan khatimah, ikhtitam dengan membaca khatimahnya. Setelah itu kita berdoa, kemudian selesai insyaallah. Pada pertemuan ke depan, pada talaki akhwat, insyaallah nanti silakan dirembuk kembali apa kajian yang akan kita isi dulu sebelum talaki. Iya. Silakan untuk yang talaki yang pertama.